Angkat nama Yesus yang dipuji dan dimuliakan. Segala puji syukur rasa hormat ku sembahkan. Bapa, oh engkau sungguh baik, kasih-Mu yang melimpah tak meminta timbal balik. Di saat diriku tak berdaya, Kau datang mengangkatku, ku kuat bagai baja. Kau pakai, Kau ubah diriku yang berdosa, hingga kini ku melangkah dengan rasa sukacita. Ketika ku terjatuh dan tak mampu, Kau tetap selalu ada untuk menopangku. Kau Yesusku, ku puji tak membisu. Kau selalu menuntunku hindari jalan buntu. Ku puji dan terus ku puji namanya. Ku bersorak-sorai yes, haleluya, puji Dia sebab terang dunia, karunia dan kasih-Nya akan dicurahkan pada umat manusia. Haleluya, jangan lupa namanya. Jika saat susah oleh pencobaan dunia, jangan kau takut ataupun kau ragu di mana dan kapan. Shalom. Baiklah rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tinggalkan sejenak percakapan kita karena ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan kasih sayangnya kita sekalian boleh berkumpul di rumah teman kita Yola Toripalu dan Iren Toripalu untuk beribadah pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman kita Yola dan Iren Toripalu, Elsa Sulu, Aan dan Vikaris Dina Riono yang telah bersedia membuka pintu hati dan pintu rumah mereka untuk kita beribadah pada malam hari ini. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Grace Emlatulola STH. Untuk menyebut pelayan firman, saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pemuda. Tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah pemuda inspirasi dari Amsal 4. Seruan hikmat kepada orang muda. Mari kita baca berbalas-balasan yang dicetak dengan warna kuning dibacakan oleh pemuda. Hai orang muda, hikmat sedang berbicara kepadamu. Dengarkanlah didikan ayah dan ibumu. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Hikmat memberi ilmu yang baik kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku, kita nyanyikan. Tuhan, ku sembahkan
untuk kemuliaan nama-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Sang Bijak yang menjaga dan memelihara umatnya dengan kasih yang tak pernah padam. Amin. Hari bahagia dalam hidupku kita nyanyikan. Hari bahagia dalam hidupku, sabda senangku, bahagia selalu berlaku. Today I will walk with my hand in the hand. Today I will walk, for He will be there on this wonderful day He has made. Disilakan duduk. Bersama sebagai orang muda kita berserah diri kepada Allah. Bagian ini kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Dan jangan biarkan kami mengikuti jalan orang jahat. Buatlah jalan kami bertambah terang sampai rembang tengah hari, supaya kami jangan menuju jalan kegelapan, supaya kami tahu yang harus ditempuh di depan. Amin. Jalan hidup orang benar kita nyanyikan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan dan membangunkan dia kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan kita yang menjadi bahan perenungan kita saat ini dalam tema yang telah disiapkan oleh pengurus pemuda Kristen dalam keluarga yang diberkati. Saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 1. Akan kita baca ayat 14 sampai 16. Sebelumnya kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita sungguh-sungguh memahami keberadaan kita sebagai pemuda di tengah-tengah keluarga yang diberkati dalam konteks 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, pemuda-pemuda yang terhimpun dalam persekutuan yang indah dan kami percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, sebab kami sungguh menyadari sebagai seorang pemuda bukan hal yang mudah dalam menjalani hidup di dunia ini. Sehingga kami membutuhkan pendampingan Tuhan, tuntunan Tuhan, penggembalaan Tuhan. Maka pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu yang kami aminkan adalah suara Tuhan dan bentuk kehadiran Tuhan untuk memperlengkapi kami, melanjutkan kehidupan kami sebagai seorang pemuda yang setia dan beriman. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan berkati persekutuan kami saat ini. Amin. Mari bersama kita membaca bagian firman Tuhan ini ayat 14 sampai 16
dari 1 Petrus pasal 1. Kita mulai. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin ada pujian yang disiapkan? Tidak ada? Ya. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa dalam persekutuan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada hari Minggu dalam tema perenungan kita keluarga yang diberkati, dalam khotbah saya yang saya ambil dari kitab Samuel menyebutkan bahwa keluarga yang diberkati adalah keluarga yang pasti hidup benar. Nah, dari dasar ini tentu kita yang adalah bagian dari keluarga tentu juga harus hidup benar. Karena dikatakan hidup benar. Ketika kita hidup benar, keluarga kita diberkati. Itu otomatis kita juga yang adalah bagian dari keluarga harus hidup benar. Nah, maka untuk hidup benar bukan hanya menjadi urusan orang tua, bukan menjadi urusan orang yang lebih tua dari orang, tetapi hidup yang benar harus menjadi milik anggota keluarga. Sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, papa atau mama, kakek atau nenek, harus hidup benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, harus diakui bahwa dalam sebuah keluarga tentu kita punya peran masing-masing, punya peran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan peran itu bergeser juga oleh kemajuan zaman. Ya, kalau dulu keluarga dikatakan keluarga kuno, peran seorang ayah itu dia harus bekerja. Jadi seorang laki-laki atau seorang kepala keluarga, dia fokus pada pekerjaan di luar atau di lingkungan publik. Nah, sementara di wilayah domestik itu hanya untuk perempuan atau ibu rumah tangga. Jadi dulu dalam konteks kalau masih keluarga dalam kata kuno, ya. Jadi perempuan atau ibu rumah tangga itu hanya pada menjaga anak, memasak, mencuci, begitu. Terus anak-anak hanya mendengar. Pokoknya kalau orang tua so bilang tidak boleh membantah, tidak boleh ada tawar-menawar. Ya, saya juga mungkin keluarga saya, orang tua saya masuk dalam kategori kuno karena sekolah saya ditentukan oleh mereka. Jadi waktu
apa ya, tidak melalui TK, jadi harap maklum Jo. Pendidikan dasar di TK tiada, jadi ya kadang-kadang tidak terkendali. SD karena katanya Jakan waktu itu ya di Manado jauh gitu untuk ke TK. Sementara SD di depan rumah. Jadi ikutlah apa yang diatur oleh orang tua. Lalu kemudian masuk SMP. Ya, teman-teman saya banyak masuk SMP 2 gitu. Tetapi karena di SMP 2 tidak ada keluarga dari orang tua saya, cuma ada di SMP 1, maka dikasih masuklah SMP 1 supaya kata mengintai. Jadi kalau saya macam-macam langsung dapat telepon, dan memang benar hampir tiap hari dapat telepon. Nah, begitu juga masuk di SMA 1. Untung saja pergi di Katolik, tahu jauh. Sana SMA 1 PDK cuma di ujung Idok, Iko lagi. Jadi memang hampir jenjang saya bisa merdeka ketika saya melanjutkan S2, saya memilih. Jadi masuk jurusan juga di SMA, saya suka masuk budaya karena memang ingin masuk di teologi. Aduh, kalau di budaya cuma tertentu, mesti masuk di biologi, semua bisa. Jadi saya bilang jangan nanti ngana tidak lulus di teologi, ngana bisa masuk di jurusan yang lain. Jadi harus ambil biologi. Jadi bayangkan saya mau masuk teologi, tapi saya dipaksakan untuk masuk biologi. Saya ikut lagi masuk biologi. Jadi akhirnya itu rumus-rumus kimia itu, aduh ampun. Padahal ini mau teologi, ayat-ayat ini, tapi ada kena juga ketika mendalami teologi. Jadi memang anak-anak tidak punya hak. Semua diatur oleh orang tua. Bahkan mungkin di angkatannya saya mungkin sampai jodoh stokang diatur. Oh jangan ada dengan itu, mesti ada dengan ini. Tapi untung saya tidak. Ya. Jadi semua peran itu diatur. Itu keluarga dalam kategori kuno. Tetapi sekarang semua punya peran, tetapi masing-masing kemudian diberikan kesempatan untuk bisa melakukan apa yang ingin dilakukan, tetapi tidak lepas dari tanggung jawab, konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Ya, misalnya mau sekolah masuk jurusan apa sekarang sudah gale lampu setengah mati, mengerti ini konteks sekarang. Yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lalu kemudian dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita untuk tetap hidup sebagai anak-anak yang taat, supaya kita tetap menjadi bagian dari orang-orang yang benar. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, tetapi jadilah teladan. Apa yang diinginkan Kristus dalam kehidupan kita? Menjadi teladan, sebagai bagian bentuk kita hidup sebagai orang yang benar. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah ada keteladanan dalam diri kita sebagai seorang pemuda? Tak usah jauh-jauh. Teladan, oh ya, ini nanti akan secara spesifik dalam renungan minggu keberapa, teladan untuk anak-anak kita, adik-adik kita.
Atau yang dorang cuma lihat, tapi kakak ini pagi kalau mau pagi. Aduh, tapi kakak ini rupanya sudah tahu rumah, tahu. Ya, sudah tahu waktu. Adakah keteladanan dapat dijumpai dalam diri kita dalam konteks kita hidup benar? Jangan turuti hawa nafsu. Nah, apalagi ini, tapi sama saja, umur-umur masih belasan tahun, ya pemuda-pemuda masih SMA, kadangkala belum bisa menguasai kedagingannya. Ya, roh memang penurut, tapi Tuhan bilang daging lemah. Ya, lombo. Nah, ini bahasa lombo. Ya, biasa dipakai di apa? Jadi senjata. Lombo. Apakah kemudian dalam tanda petik orang lombo itu berarti orang tidak benar? Ya, kadangkala ini kata lombo ini membuat kita kehilangan identitas kita. Jangan menuruti hawa nafsu. Benar, orang rajin menyanyi, isi-isi pujian. Waduh, kalau perlu tiap minggu orang mau menyanyi. Belum lain mau balelang toh. Pokoknya tiap malam latihan. Tapi yang melihat kita itu ya jemaat Maranatha sama-sama. Orang teman-teman persekutuan yang melihat kita. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang di luar kita melihat tentang kita? Masih dengan hawa nafsu kita, apa yang mereka lihat? Benar, kita bersekutu, rajin bersekutu. Pokoknya tenteng Alkitab. Tapi yang lihat orang menyanyi, orang bersekutu, yang melihat orang berdoa, aktif di gereja, benadeni, pengurus, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang di luar dari kita? Apakah identitas kita sebagai pemuda yang hidup benar itu juga dilihat oleh mereka? Apakah kehidupan kita sebagai pemuda dalam hal ini hidup benar dilihat juga oleh mereka? Karena kehidupan keluarga kita tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Kita saling kait-mengkait, kakak dengan adik, saudara bersaudara, anak dengan papa, anak dengan mama. Apa yang dilihat oleh orang yang di luar kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang benar di tengah-tengah keluarga yang diberkati? Jangan-jangan yang mereka lihat hama, padahal DP papa dan DP mama bagus, ibadah bagus. DP papa dan DP mama ramah. Oh DP anak tukang main. Dia tahu siapa sto dia iko. Mulai lagi bilang, jangan-jangan ini yang buah jatuh di tanpa miring. Di bukit sampai pas jatuh, di sana dia. Kan dibilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu berarti dekat apa yang di ini papa mamanya itu juga nampak pada anaknya. Tapi kalau kebalikannya, ini yang dituur-tuur dia ini, ditubir-tubir. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup benar, dikatakan dalam konteks bacaan kita saat ini, kita pasti akan hidup kudus. Nah, hidup kudus bukan hal yang mudah. Orang harus punya senjata untuk hidup kudus.
Dan memang dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda ada begitu banyak tantangan dan godaan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu apa peran kita sebagai seorang pemuda di tengah-tengah keluarga yang diberkati? Tentunya dibutuhkan bagi kita untuk tetap mencintai semua anggota keluarga. Mencintai saudara kita, mencintai orang tua kita. Kalau ditanya saat ini, orang semua ini ada sayang sama orang pe orang tua atau nyanda? Pasti semua mau bilang ada sayang, no? Sayang sama orang pe orang tua. Lalu pertanyaannya, apa bukti kasih sayang kita kepada orang tua? Kalau orang tua jelas, dorang berjuang mati-matian untuk torang, bekerja untuk torang, mau panas ke, mau hujan ke. Bahkan kalau tiada doi, diusahakan, diupayakan supaya ada uang, supaya torang tidak malu-malu juga. Butuh HP Android, dibelikan. Butuh kendaraan roda 2, dibelikan. Itu bentuk tanggung jawab cinta kasih orang tua kepada kita. Pertanyaannya, apa bentuk cinta kasih kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita sebagai bagian dari keluarga Kristen? Dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Menghargai, mengasihi orang tua bukan berarti bahwa orang ini lombo. Aduh, anak mama, anak papa, anaknya mama, kurang dikile-kilenya mama terus. Bukan soal kile-kilenya mama, bukan soal anaknya papa, tetapi bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk mencintai sekaligus juga menghargai orang tua atau anggota keluarga. Selanjutnya, di tengah-tengah keluarga yang diberkati, tentu ada nilai-nilai di tengah-tengah keluarga yang harus diikuti, diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai etika. Pertanyaan bagi kita, sejauh mana nilai etika Kristen kita berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai biasa ada cerita hama, di itu pe bae-bae, pa dengar-dengar. Ode suka gitu dang. Padahal dia itu baba diam. Pa dengar-dengar di rumah, aduh di luar kote, begitu Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai etika Kristen dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda? Dan yang pastinya kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga kita. Kita semua sebagai anggota keluarga punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaan perenungan bagi kita, bagaimana saudara sebagai pemuda menempatkan diri dalam keluarga? Bagaimana selama ini kita menempatkan diri dalam keluarga kita? Dan bagaimana peran kita di tengah-tengah keluarga dan ketika kita ada di luar dari lingkungan keluarga kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, harus diakui bahwa dalam kehidupan kita sebagai keluarga,
kita memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi kita juga diingatkan untuk memiliki peran hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, perenungan kita saat ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi anak yang taat. Jangan menuruti hawa nafsu. Dan hendaklah kita menjadi kudus, sebab kita adalah bagian dari keluarga-keluarga yang diberkati. Maka kiranya kehidupan kita di masa muda adalah kehidupan seorang pemuda yang benar dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi pemuda-pemuda yang benar. Tuhan pasti akan terus memperlengkapi kita, menopang kita untuk tetap menjadi seorang pemuda yang benar, karena kita ada di dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat Tuhan ada padamu, itulah yang menjadi bagian dari hidupmu, yang engkau telah dapatkan. Itulah yang menjadi kesembuhan bagi seluruh hidupmu. Berilah yang terbaik kepadanya, sebab ia telah mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah telah dikaruniakannya kepadamu. Kita akan memberikan persembahan, dan sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian tabur pagi hari. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Sampai malamlah, tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Pemuda yang benar di tengah-tengah keluar, rasakan bahwa Tuhan selalu campur tangan untuk segala perkara, segala aktivitas, kegiatan yang kami kerjakan. Tuhan selalu agar kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang benar, selalu taat kepada kehendak Tuhan, tidak mengikuti hawa nafsu kami.
Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kesaksian iman kami tidak hanya dilihat, dirasakan dan dialami di tengah-tengah persekutuan pemuda, tetapi juga itu dapat dilihat dari Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan merancang kami untuk sesuatu rencana yang baik dan besar atas kehidupan kami di tengah-tengah keluarga yang diberkati. Tuhan memakai kami untuk besar dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Saya ajak kita berdiri. Kita menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Sebagai pemuda-pemuda yang hidup benar di hadapan Tuhan dan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pergilah dalam kasih Allah, sebagai bagian dari keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka terimalah urapan berkat-Nya. Allah sumber kebajikan akan mengajarkan jalan kebijaksanaan di masa mudamu dan memimpin engkau di jalan yang lurus. Ia tidak akan membiarkan langkah masa mudamu terhambat, dan ia tidak akan membiarkan laju larimu tersandung, karena engkau adalah bagian dari orang-orang yang hidup benar. Amin. 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 Bapa, terima kasih, kita nyanyikan. Bapa, terima
silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai.